Enggak istirahat dah, dikerjain langsung. Halo? Halo, mana sih videonya? Nah, Gak capek, langsung dikerjain. baru diketik Kak. Oke, dilanjutin nanti lagi ya. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Gak jadi mati lampu nih, ngeprank ternyata. Oke, boleh diakhiri dulu Stop. share screen-nya. Oke, wait. Oke, jadi selanjutnya kita akan membahas variabel. Nah, X. ini just FYI ya namanya ya. For your information. Jadi pemogram atau programmer itu bukan orang yang cemberut dan pendiam yang nulis kode sempurna gitu, enggak kayak yang kamu bayangkan biasanya. Kayak biasanya kan orang bayangin programmer tuh no lab gitu kan, terus Lab. no lab di depan laptop aja gitu, nerd gitu kan, enggak ya. Jadi sebenarnya yang penting salah satu dimilikin oleh seorang programmer itu juga komunikasi dengan tim. Nah, kita tuh sering kalau dalam pengkodingan itu membuat sebuah website, sebuah aplikasi itu biasanya bertim. Jadi komunikasi dalam tim itu penting. Nah, pemrogram itu bekerja sama dengan mulus dalam tim dan menciptakan produk untuk orang lain. Nah, selama kursus, oke, ini loncat aja. Nah, jadi di sini kita bakal menuliskan program untuk perhitungan otomatis biaya perjalanan. Kayak misal kita mau naik bus gitu ya, nanti kita hitung orangnya berapa, namanya siapa, terus tiketnya harganya segini gitu. Nah, ini misal, ini penjelasan dulu, kita nggak harus bahas, nggak langsung bahas ke sini, tapi kita lagi apa ya, memahami dulu studi kasus yang ada di sini. Jadi tentang kalkulator biro berjalannya. Nah, ini misal contohnya ya, kamu itu sebagai seorang, kamu tahu kalau harga tiketnya itu dan jumlah wisatawan. Nah, kalau kita pakai kode yang udah kita pelajarin tadi, itu kan pasti kita bakal ngetik satu-satu tuh ya. Kayak misal, print nama keluarganya William, kita tulis pakai tanda petik William, terus kita nulis lagi bawahnya print eh, harga jumlah orangnya 18, print lagi di bawahnya harga tiket untuk dewasa gitu. Nah, itu kan nggak mungkin kalau ternyata dalam sehari ada 300 orang yang mau ikut perjalanan gitu kan. Nah, maka Hmm. dari itu kita di sini bakal bikin kode yang akan digunakan secara terus-menerus. Contoh misal kayak studi kasusnya banyak gitu. Jadi kita nggak akan nulis print banyak-banyak, nggak akan, kita akan bikin kode yang memudahkan semua itu. Tuh. Nah, ini contohnya. Kan kalau yang kita pahamin kan bikinnya gini kan, print William, terus print gitu. Nah, kita nggak akan bikin kayak gini nih sekarang. Kita improve. Nice. Jadi kita pakai yang namanya input data. Nah, jadi Nah, tahu? Udah tahu kah? Gimana? tahu. Oh, oke, jadi input data, jadi nanti programnya itu bisa menerima inputan dari penggunanya, dari orang yang mengoperasikan aplikasi atau websitenya itu, gitu. Nah, jadi dari inputan dari user atau pengguna itu nanti oleh sistemnya itu akan dilakukan perhitungan berdasarkan data yang diterima, lalu baru nanti akan ditampilkan atau menggunakan fungsi printnya. Jadi hari ini atau sekarang kita bakal pelajarin tentang variabel alat untuk menulis kode universal. Terus ada cara pemrograman inputnya buat pengguna. Terus berkenalan dengan kemampuan platform untuk melacak nilai variabel. Intinya tentang variabel dan tentang fitur data input itu yang bakal kita pelajarin 1 jam ke depan. Nah, ini tentang ulasan yang sejam sebelumnya kita lakukan, jadi tentang algoritma, bahasa pemrograman, terus tentang program. Ini aturan bahasanya kayak tadi ada aturan awal, aturan tertib, ketertiban, terus ada aturan desain kode. Ini selalu dipakai ya, jadi sampai pertemuan akhir selalu menggunakan aturan-aturan 3 ini. Ini fungsinya, fungsi print kayak tadi.
Oke, next. Terus, nah, baru kita masuk ke variabel. Oke, jadi variabel itu adalah elemen data yang memiliki nama. Nah, variabel itu digunakan untuk bekerja dengan data yang dapat berubah. Jadi yang sifatnya berubah atau banyak kita pakai yang namanya variabel. Nah, untuk menetapkan variabel itu harus menamainya, terus ada nilainya. Jadi variabel itu harus ada yang namanya nama variabel, harus ada yang namanya nilai variabel. Nah, ini nih contoh variabel. Ini. Jadi jam sama dengan 6. Nah, jam ini namanya, nilainya 6. Sama kayak bawahnya. Ini juga variabel. Jadi nama variabelnya apa? Menit. Nilainya 42. Gitu. Ini contoh variabel. Jadi ketika nanti menuliskan variabelnya tetap harus pakai print. Jadi print menurut statistik, ini contoh aja ya, menurut statistik pada Iya. tahun gitu kan. Terus nanti mau menampilkan 6 itu ditulis gini jamnya gitu. Terus nanti udah tahu belum variabel nih? Belum. Oh, belum. Variabel. Oke. Jadi ketika kita mau menampilkan 6 nggak langsung tulis 6-nya tapi pakai jamnya karena nilai 6 udah kesimpan di variabel jam gitu. Terus juga sama untuk menitnya. Jadi 42 menit ini udah kesimpan di variabel menit gitu. Ini sama variabel kayak tadi yang dijelasin. Nah, bedanya di sini sama dengan. Kita pakai sama dengan untuk mengidentifikasi variabel, artinya jam ini 6 gitu. Jadi operator penugasannya sama dengan. Ketika nanti ada pelajaran-pelajaran selanjutnya tuh kalau operator penugasannya itu bukan, nah itu baru pakai nanti tanda seru sama-sama dengan, itu nanti aja lah. Yang penting sekarang untuk mengidentifikasi variabel tuh pakai sama dengan operator penugasannya. Jadi nama variabel sama dengan nilai variabelnya gitu. Nah, terus nama apa yang bisa diberikan buat variabel gitu kan? Apa kayak sembarang semuanya bisa? Enggak ya. Jadi ada menggunakan huruf, angka, dan garis bawah. Itu syarat-syarat penulisan variabel. Nah, nama variabel itu harus dimulai dengan huruf atau garis bawah. Jadi misal eh satu satu pintu gitu nulisnya ya, itu nggak akan bisa karena dia harus dimulai dengan huruf dan garis bawah. Nah, nama variabel itu juga nggak boleh cocok dengan perintah bahasa dan nama cadangan lainnya. Jadi nggak boleh print gitu kan udah dipakai tuh. Jadi jangan dijadiin nama variabel, bebas sebenarnya semuanya. Tapi ada aturan penulisannya. Terus biasanya kalau programmer-programmer itu pakainya huruf pertama dari variabel tuh kecil. Sebenarnya nggak apa-apa sih besar, tapi kita sepakatin aja kecil gitu ya. Kayak misal mau bikin tadi jam. Nah, ini kan biasanya kan bisa sebenarnya J-nya besar, tapi kita sepakatin kalau kita selalu pakai awalnya kecil gitu. Nah, ini nama variabel yang buruk. Kayak A sama dengan 56. Terus num sama dengan 1,34. Kenapa? Karena kan pengkodean tuh nggak harus kayak misal kamu bikin program ya, itu biasanya orang lain kan juga pasti membaca kan di dalam tim. Nah, itu nggak baik kalau misalnya kamu nulis variabelnya A gitu, dan itu apa gitu kan, apa ini berat badan, apa ukuran sepatu, ada ya ukuran sepatu 56 gitu pokoknya gitu. Jadi bingung orang yang baca, jadi itu harus benar. Nah, tapi yang di bawah ini juga jumlah siswa di sekolah ini nggak benar juga karena terlalu panjang, nggak efisien gitu. Jadi sebenarnya itu terdiri dari satu atau dua kata nama variabelnya. Nah, kayak gini. Nah, ini sebenarnya nama keluarga ini nggak boleh pakai spasi, ini salah nih. Seharusnya pakai nama, terus spasinya itu pakai garis bawah. Jadi nama garis bawah keluarga. Tetap ya kalau pakai kata dia pakai petik. Terus buat angkanya nggak usah petik, kayak gini. Harga tiket sama dengan gitu-gitu. Ntar dari variabel ada yang perlu ditanyakan dulu nggak? Kalau dalam kurung. Ini Gimana? semua ini semua kalimat kata perintahnya print. Enggak, print itu untuk menuliskan apa yang ada di variabel. Jadi kita tulis dulu variabelnya apa. Misal, Nah, nama harga kos. tiket sama dengan 1999. Baru di bawahnya Nah, print harga tiket gitu. Nanti yang ketampil apa? 1999.
Oke, oke, oke. Gitu. Jadi untuk menyimpan nilai kayak misal nama keluarga Smith. Nah, itu baru ketika kita cetak nama keluarganya, dia akan kecetak Smith gitu. Oke? Oke. Oke. Nanti kalau contohnya pasti paham. Kalau biasanya kalau pembahasan gini emang agak ambigu. Tapi ketika udah masuk ke contoh pasti nanti langsung oh gitu. Serius deh. Nah, ini ke tipe data kayak aku udah jelasin singgung-singgung tadi. Jadi tipe data itu yang digunakan dalam variabel itu biasanya ada tiga. Jadi ada bilangan bulat kayak 1, 2, 3, 20, 100, 1000 itu kan bilangan bulat. Terus ada desimal tuh yang kayak yang koma-koma gitu kan, dapat tahu lah ya matematika biasa. Terus string. Nah, string itu yang ini. Jadi string tuh kalimat atau huruf yang pakai petik itu namanya string, Kika. String. Ya, string tuh namanya. Kalau dalam bahasa pemrograman tuh tipe data string. Oke. Nah, jadi ini cara baca tipe data. Nah, ini kan ada 1144. Ini pasti bilangan bulat lah ya. Itu namanya integer kalau bilangan bulat. Oke. Nah, kalau 48,3 kan desimal. Nah, desimal itu float biasanya. Float gitu. Oh, Terus, nah, tapi ketika dia pakai petik, kayak aku jelasin tadi, dia kan sebenarnya bisa aja ya pakai petik kan angkanya. Jadi itu bakal jadi string gitu. Jadi ketika dia nggak pakai petik, dia sesuai dengan tipe data aslinya. Tapi ketika dia pakai petik, dia akan keubah ke string gitu. Nah, ini contoh operasi dengan variabel numerik. Jadi misal gaji harian sama dengan 1000. Ini berarti kan variabelnya gaji harian. Terus sama nilainya 1000. Terus ada harinya sama dengan 22. Berarti ada variabel hari nilainya 22. Terus ada total. Ini variabel total. Jadi variabel total dia menyimpan gaji harian dikali hari. Berarti hasilnya kira-kira apa? 22.000. Iya, betul gitu. Jadi fungsinya itu untuk menyimpan sebuah nilai ya intinya gitu. Nah, jadi kesimpulan sementara kita udah belajar variabel itu elemen data yang memiliki nama, terus operator penugasan diperlukan untuk mengatur nilai awal variabel atau mengubah yang ada. Terus variabel dapat menyembunyikan berbagai jenis data. Jadi kita perlu tahu tipe data numerik dan stringnya kayak aku jelasin tadi. Nah, lanjut lagi ke platform sekarang gantian yang share screen seperti biasa. Kalau di Makassar tuh jamnya sama Mbak Ibe ya? Apa beda? Ya, Kak. Wita, sekarang Oh, Wita. maghrib. Oh, terus gimana? Apa mau sholat dulu? Salah dulu deh, Kak. Iya, sholat dulu ya. Nanti soalnya maghrib kan waktunya bentar ya. Iya. Oke, nanti langsung balik aja ya. Ayo, oke, Kak. Kasih, Kak. Iya.
Halo Kak, halo. Udah ya? Udah. Oke, balik back lagi kita ke bubble yang nomor 2. Nah, yang satu. Maksudnya bubble yang hijau Oh, nomor 2, ya. terus nah itu. Oh, belum nomor 2 ya dia. Yang itu yang bawahnya yang 10 enggak. Bawahnya persis tadi. Nah, itu harusnya itu nomor 2 tuh. Mungkin karena ini, aku pikir sampai tadi tuh pertemuan kita tuh eh, jam 4 sama jam 8. Enggak kan? Bener gini kan ya, Kika? Kalau dari WIB enggak. Enggak juga sih. Seharusnya jam 4 sampai jam 6 kalau WIB. Iya, kalau di kamu berarti jam 3 sampai jam 5. Kalau di aku berarti jam 5 Oh, jam sampai 5. jam 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 7. 7. Oh iya, bener gitu kan ya? Oke oke. Ya. Ini mungkin karena di settingnya di kamu itu di BO-nya di back office-nya itu jam 5 dan jam 7. Jadi belum kebuka nomornya gitu, tapi nggak apa-apa. Pokoknya setelah yang satu itu yang atasnya terus langsung bawahnya gitu ya. Pokoknya tanggal ini gitulah. Yang bawahnya yang tanggal ini. Diklik. Ini Bawahnya tuh 10 September. 17. 10 September. Nah, oh belum bisa ya? Belum. Iya karena salah. Ya udah, aku aja yang share screen, kita kerjain pakai punyaku. Itu harus diperbaiki tuh. Oke. Ya. Oke, wait. Oke, jadi nanti em, mungkin bisa kamu screenshot atau gimana gitu ya nanti setelah jam jam 5 di kamu, setelah jam 5 itu baru bisa dikerjain. Minta maaf ya, soalnya emang aku dari awal ada engeh yang salah sih. Tunggu Soalnya ya Kak. gimana? Maaf Kak, tadi dipanggil Mama. Oke, kenapa? Ada keperluan ya? Iya, ya. Oke. Nah, mungkin ini habis ini di screenshot aja ya, biar nanti kamu kerjain yang punya kamu setelah jam 5 ya. Setelah Hmm. jam 7 malam. Jam berapa tadi? Jam kalau WIB jam 6. Iya, kalau Wita jam? 7. Beda Iya, 1 jam. setelah jam 7 itu baru bisa dibuka. Sorry ya, Ya, gak apa-apa, gak apa-apa. soalnya aku emang ada kayaknya gini sih. Yang isi tuh kan bagian CS ya. Kayaknya mungkin mereka ngiranya tuh kan harusnya kalau di WIB ya 16 17. Nah, mereka ngiranya 16 sampai 18. Mereka ngiranya 16 dan 18. Gitu kayaknya. Hmm. Makanya aku mastiin lagi tadi kan awal kan. Biarlah masih pertemuan pertama. Oke. Jadi pernyataan yang benar tentang
variabel. Nah, variabel adalah elemen data yang memiliki nama. Benar atau betul? Betul, betul. Variabel dapat menyimpan angka dan string. Bener nggak? Betul. Oke. Kayaknya. Kayaknya. Terus, iya benar. Kan ada Nah, angka disimpan di variabel itu nilainya ada yang angka, ada yang kalimat kayak atau string yang string. petik. Mm-mm. Terus untuk membuat variabel cukup menciptakan nama saja. Enggak sih. Enggak ya, harus ada nilainya Enggak. kan. Iya. Nah, terus beberapa variabel dapat berada dalam program yang memiliki nilai yang sama. Betul. Cek dulu. So, Nah, ini boleh di screenshot dulu nih, nanti lupa. udah, udah. Oke. Nah, ini ngetik lagi. Next aja nanti dikerjakan lah ya, yang ngetik gampang. Nah, baru kita masuk ke selanjutnya. Wait. Oke, kita baca dulu instruksinya. Jadi salah satu akuntan biro perjalanan mencoba menulis program untuk menghitung harga paket layanan perjalanan, tetapi membuat banyak kesalahan. Perbaiki kesalahan dalam tugas dan cara variabel digunakan, dan selesaikan program. Jadi kita memperbaiki yang ada di lembar kerja ini. Oke, dari satu, nama keluarga sama dengan Smith. Ada yang perlu diperbaiki di sini? Pakai print kah? Printnya selalu di bawah. Hmm. Nggak selalu gini, nggak selalu satu variabel terus bawahnya print, nggak. Jadi kita memakai tergantung apa ya, kebutuhannya. Jadi kayak misal kita mau nulis ini kan ya, pemandunya siapa, terus harga paketnya berapa gitu kan. Jadi kita ya nulis nama keluarga dulu, terus jumlah orangnya berapa, terus harga tiketnya berapa, baru nanti variabel untuk perhitungannya. Baru terakhir printnya gitu. Mm-mm. Tuh, jadi nggak selalu satu ini terus print gitu, nggak. Kita printnya di akhir untuk supaya nampilin ini aja. Nah, dari awal nih, dari variabel nama keluarga terus nilainya Smith, ada yang salah nggak kira-kira? Smith-nya nggak ada petiknya. Ya, betul. Terus jumlah orang sama dengan 24. Apa ya? Bentar, Bener kan bentar. ya? Benar. Bener, karena yang penting ini nggak pakai huruf besar, nggak didahuluin sama angka, terus spasinya pakai garis bawah, itu udah benar. Harga tiket ini juga udah bener. Nah, ini baru perhitungannya. Jadi setelah nulis variabel sama dengan berapa, variabel sama dengan apa gitu, kita nulis perhitungan biasanya kan. Biasanya pasti diminta perhitungan kan. Nah, perhitungannya pakai variabel jumlah terus buat ngitung ini kan harga paket layanan perjalanan. Baru Mm-mm. perkalian dari jumlah orangnya dikali harga tiketnya. Nah, ini ada yang salah nih apa? Nah, variabelnya Iya, jadi variabelnya pasti harus sesuai. Kalau nggak sesuai, sistemnya pasti nggak error bisa. karena dia nggak ngebaca orang siapa, orang kamu belum nulis orang di sini siapa, apa gitu kan. Dia nggak paham tuh, harus jelas pokoknya intinya. Kita tulis jumlah orang, terus sama harga tiket. Baru, nah printnya ini adalah apa yang bakal ketampil. Jadi misal di sini mintanya pemandu strip terus nama keluarga kan. Berarti pemandu strip di sini udah bener, komanya pakai Ah, apa? gini. Smith? Ya, di sini kan dimintanya Smith. Nah, Smith ini Ya, disimpan dalam variabel apa? nama keluarga. Ya, Jadi berarti yang situ nama ditampilin, keluarga dong. iya betul. Nah, gitu. Jadi nanti yang ketampil ini ya pasti pemandu terus Smith karena nama keluarga di sini Ya, Smith gitu. Nah, terus harga tiketnya segini. Berarti print harga paket kalau harga tiket. Samain dulu ini harus sama nih soalnya si ininya kalau di kamu ya, ini kan aku pakai yang punya tutor. Itu kebaca ini banget apa? Kayak kurang spasi gitu tuh dia ini. Jadi nanti blank lagi. habis ini aku hasilnya ini
Aku kirim ke kolom chat ya. Halo? 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 Ya Halo? ampun, internetku ya. Sorry, sorry. Sampai mana tadi ya? Ya pokok intinya ini kalau kamu em, kurang spasi atau kamu kurang koma atau kurang hurufnya belum sama nih, misal kamu total typo tota gitu kan, itu nggak akan kebaca bener di sistemnya, di platformnya. Jadi harus bener. Jadi nanti jawabannya ini aku kirim ke kolom chat ya. Kamu salin aja terus nanti biar gampang ngerjain di platformnya. Oke? Kak, yang total itu jumlah ya? Iya. Oh iya, iya bener. Ya ampun aku gak sadar pinter-pinter. Ya, jumlah. Nah, apakah hasilnya kayak gini? Kita lihat. Oke, Nah, benar. Gimana cara kirim? Nah, ini chat. oke. Gitu. Next. Oke, jadi program menghitung harga penuh perjalanan anak sekolah ke teater. Nah, grup dari 2 orang dewasa dan 31 anak-anak akan pergi ke teater. Harga tiketnya dewasa segini, terus anak-anak segini. Nah, kita lihat nih di sini. Dewasa 2, apakah udah bener ya? Bener. Terus Benar, anak-anaknya 31, bener ya? benar. Nah, ini harga dewasanya Spasinya 3699. salah. Iya, sip. Terus harga anaknya 1100 sen. Sip, benar. Benar. Nah, baru ini nih. Kira-kira apa yang kurang nih? Print. Salah, ini kan masih perhitungan. Oh Perhitungan ya, belum print. Kira-kira apa yang kurang? itu kan apa ya? Variabelnya Iya, variabel ada. Variabel, perhitungannya. Kira-kira mau nah. dibikin apa? Apa ya? Jumlah. Iya. Kalau nggak jumlah total udah gitu aja lah. Nah, jumlah sama dengan dewasa dikali harga dewasa, terus dijumlah anak kali harga anak. Hasilnya nanti total harga baru jumlahnya, gitu ya. Ya, Kita lihat. Sip. iya benar. Next, nomor 6. Oke, jadi diminta menampilkan harga asuransi keluarga. Terus sebuah keluarga terdiri dari 3 orang ke agen perjalanan. Mereka membeli asuransi yang mencakup semua kemungkinan kecelakaan perjalanan. Jadi ada asuransi bla 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 bla. Nah, kita harus menghitung harga penuh layanan hasil keluaran bertanda. Gunakan variabel dimanapun bisa. Oke. Nah, di identitas kayak matematika ya. Jadi tulis dulu nih semua yang ada di sini. Diketahuinya apa aja gitu. Jadi orang ada 3, terus bagasi 890, terus transportasi Pembatalan 875, terus kasus sakit kesehatan. Sebenarnya namanya nggak pak paket. nggak sapa nggak sapa nggak sama nggak apa-apa sih. Yang penting nanti nulisnya di sini itu baru harus sama di kodenya gitu. Kecuali ya yang harus ditampilin di sini harus sama. Paham nggak maksudnya? Ah, oke, Nah, oke. jadi yang di print dalam printnya itu tuh ya harus sama. Paham, Kalau paham, paham. kalau yang di apa yang nggak masuk dalam printnya tuh nggak sama nggak apa-apa. Kesehatan 13745, paspornya ada 99. Terus di total kira-kira apa yang ditulisin supaya menghitung seluruh ini? Bisa pakai dalam kurung, Kakak. Bisa dong, aritmatikanya bisa. Kalau pakai matematika dia bisa. Berarti tiga, tiga kali dalam kurung. Ya, ditambah sama. Ya. Iya.
Betul. Berarti nyambung kamu. Padahal aku pas baca soalnya aku tak, hah, apa yang dicari kataku ya. Ternyata dia menghitung jumlah ini untuk 3 orang gitu ya. Iya. Bagasi ditambah kasih tambah kesehatan. Gitu. Terus terakhir apa? Printnya. Betul. Eh, oh bisa spasi gini nggak apa-apa ya? Oh iya, jadi ini juga kalau spasi apa ya? Spasi tentang jarak antara atas bawah ini bebas juga kamu mau nulis di bawah sini nggak apa-apa. Yang penting itu nggak gini, nggak spasi di sini. Nah, itu salah. Oh, Jadi kalau ini kamu nggak oke spasi pun oke. gini, itu nggak apa-apa. Yang penting urut dari atas tuh variabel dulu, terus habis itu variabel perhitungan, baru print. Tuh, nah ini baru disesuaiin. Ini yang harus sama nih. Harga asuransi keluarga nih besar kecilnya harus sama. Keluarga. Koma jangan lupa. Terus total. Nah, ada benar. Iya iya iya. Yeay. Pindahkan. Eh, bukan apa sih? Oke, next. Nomor 7. Minta programnya hasilnya kayak gini. Terus biro perjalanan menjual tour last minute. Jadi ketika last minute tuh harganya lebih murah, diskonnya 35%. Nah, harga aslinya itu 56.720 dolar tanpa diskonnya. Nah, berarti berapa yang harus kita bayar sekarang? Kita identifikasi dulu dari harga aslinya itu Lima enam 56.720. tujuh puluh. Nah, ya nggak usah pakai titik ya, supaya dia tahu jumlahnya segini. Nah, terus untuk menghitung diskonnya gimana? 56.720 dikali 35% tambah 56.720. Oke, dikali 35% berarti 0,35 ya? Iya, 0,35. Ditambah 56.720. 20. Baru print. Karena ini udah variabel Print perhitungannya kan? dua doang di sini. Iya, karena ini harga aslinya terus dihitung terus baru print. Harga untuk telur menit terakhir. Apa yang dimasukin di sini? Harga underscore baru. Iya. Apakah benar? Hmm, Ada yang salah? ada yang salah. Oh, kan diskon. Kok ditambah? Kan iya ya? Kan diskon. Oh, Iya bener tuh. dong. Kan diskon pengurangan, bukan diskon penambahan. Oh iya, Iya kan? pengurangan. Sorry, salah-salah. Aku juga gak ngeh. Loh, salah. Hmm, apa yang salah ya? Oh, oh ini Kak. Oh, 56.720 harusnya di depan. Kan jatuhnya nih dia negatif hitungannya. oh berarti yang benar gimana? Berarti Berarti yang benar itu gini dulu, logika logika diskonnya berarti gimana? Harga asli dikali harga asli itu. 0,35. Ya, Nah, terus hasil dari perkalian itu dikurang sama ah 56.720. Seharusnya di depan 56.720-nya. gini ya. Jadi 56.320 terus 720 56.720 dikurangi. 10 dikurang dalam kurung Oh iya, betul betul. Gini ya.
500. Ya, Oke, kita lihat. seharusnya. Nah, benar. Ya, terkecoh. Keren. Aku udah lupa jawabannya apa. Mantap, mantap. Nah, ini yang bintang-bintang nanti dikerjain kapan-kapan. Boleh. Oke, kita lanjut ke selanjutnya. Baru setelah variabel kita masuk ke input data. Bentar, minum dulu. Kak, ambil minum. Oke, sudah. Oke. Nah, jadi kita masuk ke materi baru input data. Nah, tadi kan kita udah singgung-singgung dikit tuh tentang kalkulator biro perjalanannya. Jadi, kita akan meneruskan. Tadi tuh belum selesai tuh. Kalkulator biro perjalanannya tuh masih bahas kalau kita pakai aturan print aja. Tanpa input data itu kan pasti nggak bisa ya. Kita repot masukin print gitu. Nah, baru kita akan bahas kode program input. Nah, jadi di sini, input itu fungsi untuk memasukkan data dari keyboard oleh pengguna. Nah, kita bikin variabel nama keluarga, terus habis itu kita bikin ini, fungsi input, sama kayak print pakai buka kurung, terus pakai petik. Nah, jadi di sini aja ketika ini dijalankan, dia itu bakal butuh masukan dari user. Jadi nanti yang muncul tuh masukkan nama keluarga manajer. Nah, dari user nanti masukin Williams gitu tuh. Paham nggak? Hmm, Hmm. Nah, paham, baru paham. oke. Baru nanti masuk ke selanjutnya ini masuk menyimpan variabel kota. Jadi nanti menyimpan masukan nama kota dari pengguna, baru setelah itu kita print. Jadi selalu pakai ini. Jadi namanya print itu kan nggak mungkin tiba-tiba langsung ngeprint nama keluarga kota gitu ya. Jadi pasti ada Ya, yang ya. namanya kata-kata sebelum printnya gitu. Jadi ada kepala cabang di kota, kotanya apa sesuai dengan masukan dari user. Baru nanti dia pakai strip juga nih di sini dengan nama keluarganya ya sama masukan dari user gitu. Nah, jadi gini nih hasilnya. Masukkan nama keluarga manajer, terus nanti ini kita, maksudnya dari user yang menginputkan Williams, terus ketika di enter, muncul masukkan kotanya, tulis lagi New York, enter lagi, baru muncul kepala cabang di kota New York, Williams, New York, Williams, gitu. Nah, jadi ini namanya variabelnya, terus ini algoritmanya namanya input. Nah, frasa ini petunjuk untuk pengguna. Jadi kita kan nggak mungkin nyuruh pengguna tiba-tiba nulis gitu. Nah, itu namanya frasa yang ada dalam input yang atau dalam print itu juga frasa petunjuk bagi pengguna. Ini sama, jadi ini buat penegasan kalau em, variabel yang ada di input itu juga bisa pakai aritmatika matematika. Jadi di harga layanan tambahan kita minta dari user menginputkan harga layanan tambahannya berapa. Terus nanti disimpan dalam variabel add service. Nah, add service-nya ini ditambah 2.500 disimpan dalam total. Nah, tapi di sini ada yang salah. Bakal error. Kenapa? Karena add service ini atau inputan dari user di sini itu tuh masih tipenya string. Nah, tugas kita yaitu kalau angka, jadi misal kita tahu inputan dari user itu harus angka, kita mengubah dulu jadi integer atau angka. Kayak tadi tipe data yang aku bilang. Nah, caranya itu variabel yang ada di input data itu ditulis lagi, terus dibuat int, terus variabelnya. Oh, itu versinya. Jadi int ini untuk fungsinya supaya hasil dari user ini kebacanya angka dan bisa dioperasikan di variabel total. Hmm, Itu. Paham? paham, paham, paham. Nah, sip. Udah gitu aja sih. Terus sisanya seperti biasa. Jadi print total harganya baru total. Nah, kalau kayak tadi ini bakal error karena dia ngebacanya masih huruf gitu. Padahal kan kita masukin angka kan. Hmm. Gitu. Nah, jadi kesimpulan sementaranya kita punya fungsi input itu untuk input data dari keyboard, terus hasil dari fungsi inputnya itu selalu variabel string. Jadi kalau misal
inputannya itu kayak Williams tadi ya nggak perlu pakai int, nggak perlu pakai integer, tapi ketika nanti minta jumlah jumlah penumpang gitu kan, itu baru kita pakai integer. Nah, untuk beralih dari string ke integer itu pakai ini int. Oke, lanjut ke ini lagi. Nah, pernyataan yang benar tentang input data. Input data. Fungsi input digunakan untuk memasukkan data dari keyboard. Benar kah? Benar. Sip. Terus int digunakan untuk mencetak angka yang dimasukkan dari keyboard. Mencetak angka. Iya kali. Iya kali ya? Terus hasil dari fungsi input dapat disimpan dalam bentuk variabel. Hasil dari fungsi input dapat disimpan dalam sebuah variabel. Benar kan? Hasil dari fungsi input. Coba. Nah, Kayak tadi tuh. Jadi misal nah, hasil dari ini kan pasti disimpan dalam sebuah variabel at service. oh ya bisa. Ya, bisa. Terus hasil fungsi input selalu string. Tidak. Kok enggak? Enggak. Iya kak? Iya, makanya kan kita butuh pakai integer tadi. Karena hasilnya di sini Oh, dia selalu oh ya. string Ngerti gitu. tadi. Makanya harus Berarti di input nggak bisa, abstrak. nggak pakai petik. Gimana? Berarti input nggak bisa nggak pakai petik. Iya, nggak bisa. Dia harus pakai petik. Jadi Oh, ya harus beda. input terus harga layanan tambahan gitu. Harus pakai kata-kata untuk usernya apa yang harus dimasukkan. Oke. Nah, makanya dia selalu string. Terus dalam tanda kurung fungsi input Anda dapat menulis petunjuk untuk pengguna. Ya, Nilai yang dimasukkan oleh pengguna ditampilkan dalam tanda kurung dari fungsi input. dalam tanda kurung dari fungsi input. Nilai yang dimasukkan oleh pengguna ditampilkan dalam tanda kurung. Apakah ditampilkan dalam tanda kurung? Enggak Enggak deh. ya? Enggak. Ada yang salah. Ah, Apa ya? Fungsi digunakan untuk memasukkan data dari keyboard. Benar. Fungsi digunakan untuk mencetak data dimasukkan dari keyboard. Apakah ini yang salah? Iya benar. Ya, oh, karena dia kan nggak mencetak ya. Kata-katanya ini harus diperhatikan lagi. Boleh di screenshot dulu? enggak. Udah, udah. Oke. Ya, ini mah. Ya. Ngetik kak. Oke. Nah, nih. Jadi kita akan buat. Nah, sebelum mengeluarkan voucher perjalanan, Biro Perjalanan mengirim klien program untuk mengumpulkan data. Perbaiki kesalahan dalam operasi harus bekerja seperti ditunjukkan pada gambar. Jadi harus masukkan nama keluarganya, nanti kita masukkan John, terus negara tujuannya Prancis, terus musim fall gitu kan. Jatuh. Ini datasan dari bahasa apa ini? Baru nanti hasil ininya, printnya. Kita bahas dari satu dulu. Kira-kira apa yang salah? Inputnya. Typo ya kurang. Terus? Apa lagi namanya petiknya? Ya. Nah, ini harus disamain nih. Misal di sini kan antara keluarga dan titik duanya nggak ada spasi nih, jangan ada spasi nih. Nggak boleh spasi. Iya, soalnya ininya banget sebenarnya ya nggak apa-apa kan, nggak ngaruh-ngaruh banget, tapi di sistemnya ini kebaca salah gitu. Ih, Kurang ya dia. Ini sama ya.
Input juga, terus sama ketik, petik. spasi juga. Oh iya. Nah, terus sama ya? Oke, sama semua sih. Iya. Cuman ini spasinya aman. Nah, baru ini permintaan, terus dia pakai strip juga, terus nama keluarga kan? Iya. John, terus Perancis negaranya, terus musim. Nah, ini stripnya di sini kurang. Oke, kita jadi akan masukin John, Perancis, dan jatuh. John, Cuman Prancis jatuh. sip. Iya, iya, iya. Oke, next nomor 5. Sama perbaikin bug atau error. Jadi program biru perjalanan menghitung harga menginap di hotel untuk jumlah hari yang bakal dimasukin oleh user. Jadi nanti harga satu malamnya 2.800, terus jumlah hari istirahat, jumlah malamnya 5. Hmm. Nih, dari pertama, kurang apa? Kurungnya yang warna merah. Kok ada Iya, kurung? Sama petiknya. kelebihan ya ini ya. Ya, Sama kelebihan petik. kurungnya. Pastinya bener. Terus yang kedua, Ente pakai dalam kurung. iya, pakai kurung dia. Tetap kurung. Tapi emang nama variabel bisa sama ya? Boleh, untuk Oh ya, ente, ente. kasusnya INT. Kalau nanti dibahas tuh, kalau misal kayaknya pertemuan selanjutnya apa ya? Jadi misal gini ya, harga sama dengan 5. Terus kamu nulis lagi nih di bawahnya, harga sama dengan 6. Nah, nanti yang kebaca ini yang bawah. Gitu. Yang Jadi ketika variabel. variabelnya sama, dia akan membaca yang bawah gitu. Makanya kalau Hmm, misal mau bikin harga diskon gitu ya, itu kayak tadi itu dikasih harga baru gitu, atau harga 2 ini harga satu gitu. hmm, hmm, hmm. Nah, terus hari masukkan jumlah hari istirahat. Bener ya? Bener, bener. Iya bener sih. Terus perhitungan, variabel perhitungannya total harga hotel dikali hari. Terus di print harga paketnya total. Kayaknya bener sih. Terus Koma, oh iya, sip. Kita masukin 2.800 dan 5. Lah, ada yang salah. yang kali. Apa yang salah Apa ya? yang salah? Kan masukkan harga satu malam di hotel. Kan Harga hotel. Ini kayaknya perhitungannya nggak sih? Harga hotel dikali kayaknya hari. Udah bener kok. Harga paket total. Udah bener apa ya salah ya? Wait, wait, wait. Terus, 5 panjang apa ya kan yang salah? hari-hari. Hmm, Ntar ya, aku lihat dulu. nggak pakai ente kah harinya? Oh, iya. Ih, pinter banget kamu. Eh, wait. Iya bener. Karena dia minta jumlah hari kan. Ih, Iya, keren kan. Berarti gimana?
hari gitu ya. Sama dengan, ya INT ampun, dalam kelewatan. kurung Nggak petik dong. hari. Hari. Ya ampun, kelewatan. Sorry ya. Ya bener lah. Dari berapa ratus? 5. Dah, ini kenapa masih gini lagi? Ada paket. Ini 5 5. Ah, apa ini? Kok input ya ampun. Oh, iya. Ya Allah, ya Allah. Loh, Lah, baru benar. Typo ya. Eh, Dengan sudah biju nasta itu kita enggak. Masa suara Ih, Oke, next. Bikin menawarkan bonus kepada pelanggan tetap. Jadi orang-orang ingin membeli tiket dengan diskon yang setara dengan bonus mereka semakin banyak mendaftar ke biro perjalanan. Susun program yang minta penghapusan harga tiket dari jumlah bonus. Setelah perhitungan, program akan menampilkan harga diskon seperti tunjukkan pada gambar. Menghapus bonus selama pembelian. Oke, jadi harganya 15.000. oh, nggak gitu dong. Enggak, Harga apa berarti? Kita buat fungsi? fungsi input. Iya, input. Nah, ini gini, aku juga mau ngajarin ini lupa. Kayak tadi ya, di sini, apakah hilang? Oh, enggak. Nah, ini sebenarnya bisa lebih simpel, Kika. Jadi, kita bisa menulis ini, itu gini. Int Harga hotel sama dengan INT. dalam kurung input. Iya, input, terus langsung gitu. Itu lebih cepat. Jadi, kita coba di sini ya, pakai itu. INT input dalam kurung Masukkan harga tiket. kasih titik doa. Mm-mm. Bonusnya Bonusnya sama ya pakai angka, jadi dia juga pakai yen. INT dalam kurung input dalam kurung masukkan bonus untuk dihapuskan di doa. Nah, terus terakhir apa? Terakhir nggak terakhir dong. Apa setelah itu? Sudah ini print. Sebelum itu, kan untuk menampilkan harganya ini butuh perhitungan kan? Ya, total. Ya, selalu total. Totalnya berarti tinggal kali aja nggak sih ya? Besar banget angkanya kalau kayak tadi lagi dong. Bukan Harga kali. diskon. Ini pengurangan nggak sih? Tinggal Mengurangan. dikurangin. Heeh. Oh ya, Jadi dikurang dong. harga dia dikurangin sama bonusnya. Nah, baru Print. print. Harga diskon. Koma. Koma total 15.000 sama 350. Apakah hasilnya benar? 15.000. Berapa tadi? 350 ya? 350. Sip, betul. Yes. Nah, itu sudah terbiasa. Nanti misal kamu terus ngerjain, terus error, terus kayak kok gak nemu-nemu gitu. Sabar. Jadi kita teliti lagi satu kayak tadi tuh pasti ada aja. Itu udah Salah sama buyar. itu udah biasa tuh menghadapi
merah-merah. Apa? Kalau bahasanya sekarang red flag tuh. Oke, next. Kita bahkan pikir kayak gini, jadi programnya harus meminta nama kliennya Jane, terus jumlah tour yang dibeli itu berapa, sama tour yang diusulkan kemana. Nanti ngeprint, halo Jane, bla 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 ini. Panjang banget. Ya, nah makanya di sini udah ditulis nih fragmennya. Tapi tahu nggak, ini tuh ada yang typo, jadi ketika kamu pakai ini, dia bakal nggak ijo-ijo karena beda nih. Ada yang bersama kami kan. Di sini tuh beda. Pokoknya beda, ada yang beda lah. Apa Aduh. gunanya ada fragmen di situ ya? Tolong. Pertama, apa dulu? Apa soalnya itu tadi? Variabel. Ya, Tapi apa? variabel apa? Nama klien. Nama Klien. pakai, apakah perlu pakai int? Tidak. Soalnya string. Tuh, Input petik sih make. nama Klien. next. Jumlah jumlah paket ya. Paket gitu aja deh. Paket. Mm. Pakai int soalnya angka. Nah, sebenarnya di sini nggak Gak usah perlu. ya? Kenapa? Karena nggak ada Udah perhitungan kan dihitung. di sini. Oh Heeh. iya. Ya nggak perlu dikali atau ditambah dia ngapain. Jadi untuk mempercepat kayak tadi sih mengetik cepat teh, meskipun nggak cepat, tapi lebih efisien tidak usah ya. Inputnya jumlah paket yang dibeli. Terus negaranya, tour. Input Input paket yang dibeli atau yang diusulkan? yang diusulkan. Yang diusulkan. Mengikuti ini pokoknya, dia harus mengikuti yang ada di gambar gitu. Oh, saya lihat, saya lihat. Yang nomor 2 aku lihat. Nomor 2 mana? Ini. Bukan, yang paket yang di atas itu yang jumlah paket yang dibeli. Oh, nomor 3 kita udah. Maksudnya baris ketiga. Diusulkan. Nah, ini karena nggak ada perhitungan, kita lewatin variabel perhitungan, kita langsung ke Print. Anda telah bepergian bersama kami. Nah, bersama kami ini kan sesuai dengan jumlah paket yang dibeli. Oh, Iya, halo Jen dulu ya? Halo Jen, kalau gennya nggak ada. berarti print eh, halo gitu kan? Halo, koma. Koma, J. terus nama klien. Terus yang bawah, Anda telah berpergian bersama kami, koma, sesuai paket. Berarti tulisnya paket. Koma lagi, petik lagi, Waktu. Tanda seru. apakah Anda ingin bepergian lagi? Bepergiannya nggak taruh di print bawahnya ya? Nggak ya? enggak? Karena sesuai ukuran ininya, Iya, layarnya. ini sebenarnya dia lurus, tapi karena ini kan spasinya di setelah lagi tuh. Nah, baru kita ngeprint bawahnya di setelah laginya aja. Hmm. Terus wisata ke. Nah, koma. Oh, kalau dalam string itu komanya pakai titik, di luar string koma-koma. Iya, kalau di sini dia pakai titik, nggak apa-apa pakai koma sesuai dengan yang ada di gambar. Tapi ketika dia angka, kayak misal angka 2000 tadi gitu ya. Harus pakai titik Eh, kalau mau koma.
itu misal 2000 gini, jangan dipakai titik gitu kan. Biasanya kan kita nulis emang kalau di buku kan gini kan, 2000 Ya, rupiah gitu. Nah, itu di nggak usah. TP. Tapi kalau kamu pakai koma, ini desimal kesannya dibacanya. Jatuhnya. Heeh, Ya, ya. dia dua gitu. Nah, koma ini untuk menghubungkan ya kayak tadi sih yang dari kita tadi lakuin. Jadi untuk menghubungkan antara apa ya ini ya, frasanya sama variabelnya gitu. Setelah tur apa tadi? Dengan diskon 50%. Bisa takut. Iya, dengan diskon. Oh iya. Sip. Kita cek apakah benar. Gen 4 Prancis. Perancis, Perancis. Nah, ada yang salah nih. Ini kata-katanya nih pasti nih. Sering banget nih aku di sini nih. Ada telah berpergian. Anda telah bepergian bersama kami, paket. Apakah Anda ingin bepergian lagi? Biro perjalanan kami mengadakan penjualan. Pakai titik kah memang yang biro perjalanan kami mengadakan penjualan titik? Titik Oh ya itu. iya. Iya Oh, titik. tik ini bener. Wisata ke Tur. Oh diskon. Kenapa? Oh ya Allah. Diskon jadi son. Gen, Gen 4. Perancis. Nah, masih salah. Ya ampun. Apalah. Coba lihat hasilnya Kak. Hasilnya. Makanya 4 waktu. Hanya sih salah. Ah, Apanya yang salah? Aku pun tak tahu. Spasi antar apakah? mana? Spasinya. Kali. Ini ya. Iya. Tadi itu Ada spasi spasi. kok. Iya. Spasi lagi gitu. Wait, bentar. Ini aku udah gregetan nih. Kita bandingin dengan kunci jawabannya nih. Itu pasti yang salah tuh gitu-gitu tuh. Bikin kan pasti greget ya kalau orang masih belajar terus disuruh merhatiin itu-itunya banget tuh. Nih, kira-kira apa yang berbeda? Ya Allah, Apa? ini bepergian dia mintanya nggak sih? Bepergian. Bepergian. Oh, salah satu R, salah semua. Gen 4. Perancis. Nah, emang kurang ajar. Apalah.
sabar ya kalau menemukan seperti itu. Nah, itu. Rupi. Oke, mungkin itu aja untuk pertemuan kali ini. Terakhir. Nah, itu udah bisa dibuka nggak sih ya? Apanya? Udah bisa. Nanti kalau masih nggak capek di masuk. Kita simpulkan dulu terakhir. Jadi hari ini kita belajar apa, Kika? Kira-kira bisa menyebutkan apa saja yang dipelajari? Print dan input. Iya, terus ada lagi apa tadi untuk menyimpan sebuah nilai pakai? Kita pakai variabel. Ya, terus tadi juga ada pengantar dasar-dasarnya kayak program apa, bahasa pemrograman apa, kenapa harus belajar Python gitu. Mm-mm. Oke, next kita bakal belajar fungsi-fungsi lain di Python yang tentunya masih banyak yang perlu kita bahas. Nanti ada perulangan dan lain-lain. Ketemu lagi di minggu depan ya, Kika ya. Kak, pertanyaan Oh satu ya, lagi sip. terakhir. Apa? Di Python itu ada berapa fungsi? Aku nggak hafal ya kalau berapa, tapi ada banyak. Nanti tentang, jadi fungsi-fungsi itu tujuannya untuk memudahkan setiap kondisi. Jadi misal kayak tadi kan, misal kasusnya ada banyak orang yang pesen tiket, nah itu pakai fungsinya itu. Nanti banyak lagi kasus, misal ternyata kayak fungsi apa ya? Bentar aku cari logikanya. Misal dia mau bikin labirin, misal dia dalam sebuah perbaikan labirin ya, itu harus belok ke kiri. Nanti kalau di kiri ada yang salah, berarti harus ke kanan. Nah, itu logika-logika kayak gitu tuh bisa tuh pakai Python. Jadi apa ya? Sekiranya tuh fungsi-fungsinya itu bisa mencakup semua keseharian yang sering kita lakukan gitu. Banyak tuh, nanti ada fungsi if else, kalau kamu tahu pernah dengar, terus ada fungsi while, ada fungsi gitu-gitu. Nah, sekarang mulai diapalinnya kayak tadi print, input, terus variabel gitu-gitu aja sih. Itu soal dasar-dasar tuh, kayak variabel tuh nanti sampai akhir tuh pasti dipakai terus. Tuh. Yang penting yang pertama dasar-dasarnya paham dulu. Paham kan tapi? Paham. Gampang nggak menurut kamu? Lumayan lah. Karena ya kadang itunya tadi yang beda satu dikit error. Itu sebenarnya kalau nanti misal kamu bikin aplikasi gitu kan nggak ada yang salah benernya, misal cuman error enggaknya kan, error itu sebenarnya cuma dari misal kayak kurang gitu. Kalau kata-kata yang di dalam petik itu sebenarnya nggak harus dikoreksi, memang dari platformnya ini aja sih harus sesuai gitu. Kalau kodenya itu yang harus diperhatiin, kalau dalam petik nggak usah mah nggak apa-apa, nggak sama-sama. Oke? Ya, Udah jelas? udah jelas. Sip. Sampai ketemu minggu depan ya di jam yang sama. Iya. Oke, makasih Kika. See ya. Semangat terus.